Let's have a ball. A few moments later. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi masa Orde Baru. Sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan nama lengkap saya Monika Rasnisarida, kelas keperawatan 2025H. Poin-poin yang saya jelaskan, yang pertama pengertian, kedua latar belakang, ketiga kondisi politik dan ekonomi, keempat runtuhnya Orde Baru. Yang pertama pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 sampai 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Awal mula Orde Baru. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. 11 Maret 1966 adalah tanggal peringatan Super Semar. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, menjadi salah satu dari dokumen KRI. Pasalnya, tak ada yang tahu di mana dokumen asli Super Semar. Surat tersebut berisi pemberian wewenang untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban kepada Soeharto pasca peristiwa G30S. Efek lanjutannya adalah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden tak lama berselang. Sempat muncul isu dokumen yang membatalkan Super Semar, yaitu Surat Perintah 13 Maret. Tetap saja, dokumen asli keduanya tidak ditemukan. Kini, ada 3 versi dokumen Super Semar. Versi Arsip Nasional, Angkatan Darat, dan Yayasan Akademi Bangsa. Pasca terbitnya surat perintah ini, Soeharto segera membersihkan unsur komunis dan membentuk sentimen anti-Soekarno untuk merengkuh kekuasaan. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Yang kedua, latar belakang. Yang pertama, G30 SPKI. Panglima Kostrad Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersama dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Yang kedua, kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Yang ketiga, tuntutan Tritura. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan kabinet Divikora dari unsur-unsur PKI, penurunan harga-harga barang. Yang keempat, Super Semar. Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan di bawah pemerintahan Soeharto. Akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGG. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Yang keempat, runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melandai sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh.
badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urusan pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti yang pertama penghapusan dui fungsi ABRI, yang kedua penurunan maupun pengendalian terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, yang ketiga penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang keempat penegakan supremasi hukum, yang kelima amandemen Undang-Undang 1945, yang keenam pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei